Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya. Pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang aku, Smart ASN, instansi, dan bidang tugasku. Jadi, perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamasa. Instansi saya berada di Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, dan dalam hal ini saya ditempatkan di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Mesawa. Nilai-nilai Smart ASN. Smart ASN adalah profil aparatur sipil negara yang cerdas, berdaya saing, dan menguasai teknologi dan informasi dalam menghadapi revolusi industri. Ada beberapa poin nilai Smart ASN. Yang pertama adalah integritas, adalah konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, maupun bawahan langsung. Yang kedua adalah nasionalisme, adalah suatu paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka. Yang ketiga adalah profesionalisme. Sebagai ASN, kita harus komitmen untuk meningkatkan kemampuan secara terus-menerus. Oleh karenanya, sebagai pegawai negeri sipil juga, kita adalah salah satu konsekuensi yang harus selalu meningkatkan kemampuan secara terus-menerus agar dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan secara profesional. Yang keempat adalah berwawasan global. Yang dimaksud dengan berwawasan global artinya sebagai organ birokrasi yang mampu melihat atau melampaui dinding-dinding kaku tempat ia bekerja melalui pandangan yang bulat serta menyeluruh, dan mampu menemukan dan menggunakan serta mengembangkan inovasi lain yang ada baik dalam skala nasional maupun internasional. Yang selanjutnya adalah menguasai IT dan bahasa asing. Dalam hal ini, kita tidak bisa gaptek dan memanfaatkan IT secara bijak, serta mampu menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah hospitality, yaitu merupakan penerimaan tamu, pengunjung, dan bahkan orang asing yang datang ke tempat kita, sehingga mereka mampu atau memiliki kesan baik dan terpuaskan dengan pelayanan yang kita berikan. Yang selanjutnya adalah entrepreneurship. Dalam hal ini adalah seorang ASN harus memiliki jiwa kewirausahaan yang ditandai dengan memiliki keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Selanjutnya adalah networking. Networking merupakan mampu menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal. Profil Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa terbentuk pada tanggal 15 April tahun 2003 dan saat ini telah berumur kurang lebih 20 tahun. Dinas Pertanian ini berfungsi untuk menyelenggarakan urusan kewenangan dan tugas pembantuan bidang pertanian daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Selain itu, Dinas Pertanian juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lain seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, dan memutuskan kebijakan bidang pangan administrasi pertanian. Visi Dinas Pertanian Mamasa yaitu adalah terwujudnya pertanian yang maju, produktif, dan tangguh sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Misi Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. Yang pertama adalah membina dan mengembangkan komoditas pertanian atau perkebunan yang potensial. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dan teknologi pertanian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, baik aparat, petani, maupun pelaku usaha. Yang keempat, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dan pembangunan pertanian.
Tujuan dan fungsi penyuluh pertanian. Sebagai penyuluh pertanian, kita diberi tugas untuk meningkatkan dan mengubah perilaku pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam hal ini, pelaku utama adalah petani itu sendiri dan pelaku usaha adalah seseorang yang melakukan bidang usaha di bidang pertanian. Yang selanjutnya, ketika sudah meningkatkan dan mengubah perilaku, diharapkan pelaku usaha ataupun pelaku utama itu tahu, mau, dan mampu menggunakan teknologi dan pengetahuan yang tepat, serta ditunjangi oleh iklim dan usaha prasarana yang memadai, dan hingga akhirnya menghasilkan output berusaha atau bertani yang lebih baik. Dari bertani yang lebih baik sehingga mendapatkan pendapatan yang naik. Dari pendapatan petani yang naik, hidup akan lebih baik dan lebih sejahtera, yang output terakhirnya adalah masyarakat atau petani itu sendiri bisa hidup makmur. Adapun fungsi penyuluh pertanian dalam pembangunan pertanian adalah inisiator, fasilitator, motivator, penghubung, guru atau pembimbing, dan agen dalam mewujudkan perubahan. Sekian dari video saya kali ini yang membahas tentang aku, Smart ASN, instansiku, dan bidang tugasku. Saya Zainuddin, peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamasa dari Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Mesawa, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.